Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini Sabtu pagi di hari ke-12, ada juga yang di hari ke-13. Ada yang 13 di sini ya? Ada ya, alhamdulillah. Jadi nikmat yang besar. Allah masih kumpulkan di majelis yang insya Allah majelis ini dirahmati, disusuri sakinah, dinaungi oleh malaikat. Bahkan nama kita insya Allah sama Allah Ta'ala disebut-sebut di majelisnya di hadapan para malaikat. Itu hadis sahih Nabi sampaikan. Dan nikmat besar juga kita bisa thalabul ilm. Kita muzakarah saja. Thalabul ilm fardhatun. Ya. Dan ini syukur nikmat Allah berikan kita kesempatan keluar waktu, kesehatan. Terlebih Allah masih berikan kita nikmat yang sungguh sangat luar biasa besar. Dan terkadang kita tidak ngeh begitu bahwa ini nikmat besar. Betapa banyak hari ini mungkin di kalangan umat Islam justru masih jauh dari agama. Terlebih orang-orang yang bukan muslim. Ya. Ini nikmat besar, maka wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dalam satu definisi ulama, bagaimana sebetulnya syukur itu? Maka mereka mengatakan sarful abd jami'a ma an'amallahu bihi fi ma khuliqa li ajli. Itu syukur yang hakiki. Bukannya syukur itu ucapan hanya alhamdulillah. Tapi syukur hakiki itu apa? Sarful abd, mengarahkannya seorang hamba, mengelolanya seorang hamba. Jami'a, seluruh ma'an amallahu bih, apa-apa yang Allah berikan nikmat. Ya, sehat tadi disebutkan, lapangan, rezeki dan lain sebagainya. Fima khuliqa li ajli, dengan perkara yang memang Allah kehendaki. Ya, Allah inginkan. Sehingga ketika kita diberikan harta untuk apa yang Allah inginkan, diberikan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Ya, terutama modal besar kita bisa mengamalkan kebaikan, menjauhi keburukan itu karena Allah masih berikan kita usia, masih berikan kita umur. Maka bagaimana mengisi umur tadi, mengisi usia tadi? Senantiasa berarti apa? Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini sehabis tadi sholat subuh berjamaah. Ya, sholat sunnatnya saja khairu minad dunya wa ma fiha. Bagaimana dengan sholat subuh? Itu ya. Dalam satu hadis sahih Rasul sampaikan man sholat bardai dakhala jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin. Dingin Pak, Ibu dingin? Ya, relatif dingin ya. Relatif dingin. Dakhala jannah, pasti masuk surga. Apalagi berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah apa pahalanya tuh? Rasul sampaikan ka'annahu sholat lailan kamilan. Seolah dia menghidupkan malam suntuk. Ya. Baik, ini ada satu hadis saya bacakan dulu.
Wa bi qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibni Mas'ud. Kita mengenalnya Ibnu Mas'ud saja ya. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. Rasul menceritakan kepada kami, beliau adalah as-shadiq al-masduq. Ya, as-shadiq orang yang jujur, al-masduq yang diberikan wahyu kepada beliau. Inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya ya, salah satu kalian ini dikumpulkan ya, penciptaannya di perut ibunya ya, itu 40 hari berupa nutfah. Nutfah ini dalam letterlet kamus itu artinya dalam cairan. Ya. Seperti kalau kita belajar biologi dahulu gitu ya. Maka bagaimana terjadinya bayi itu awalnya adalah ketika sperma laki-laki itu bertemu dengan ovum dari perempuan, dan di dalam teori medis ternyata ovum itu tidak bergerak, beda dengan sperma laki-laki. Ya, sperma laki-laki ketika masuk ke dalam ada namanya tuba falopi dan lain sebagainya, kemudian baru bertemulah dengan ovum. Dan ovum ini memang dia diam, gitu ya, diam di satu tempat di dalam rahim sana, gitu ya. Nah, bertemulah sperma laki-laki dan ovum tadi, jadilah nanti bakal bayi, zigot namanya. Dan kita yang hadir di sini ini kita jadi pemenang sebetulnya. Dari ribuan bisa jadi bakal calon begitu ya. Bakal calon kita jadi pemenang. Ya. Kalau sekarang orang berlomba-lomba di Pilpres dan lain sebagainya, itu kita menjadi pemenang sudah. Ya. Ribuan. Nah, dari situ bentuknya cairan berapa lama? Nabi sampaikan arba'ina yauman, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Berubah dari 40 hari berupa cairan tadi, maka 40 hari kemudian berupa alaqah. Alaqah ini sudah berubah jadi segumpal darah. Alaqah dia menempel kuat. Ya. Berapa lama? 40 hari. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian ya 40 hari, 80 hari, 40 hari kemudian berubah jadi mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal darah, daging, maaf. Ya. 40 dikali 3, 120. Berarti kalau dibulankan sama dengan 4 bulan. Sudah 4 bulan, kemudian apa Nabi sampaikan? Tsumma yursalu ilaihil malak. Diutuslah malaikat fayunfakhu fihi. Fayanfukhu fihi ruha. Maka malaikat tadi meniupkan ruh. Ya, sering kita dengar ya. Jadi kalau hadisnya begitu. Ruh ditiupkan ke sudah bentuk apa itu berarti ya? Janin begitu ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintahkan dengan 4 kalimat, bikat rizqi, satu rezekinya, wa ajali, ajalnya, wa amalihi, amalnya, syaqiyun atau sa'idun, celaka ataupun bahagia. Ya, jadi jangan khawatir. 4 bulan ketika kita masih janin sudah dijamin rezeki. Betul Pak? Merasa nggak? Merasa nggak? Ibu-ibu merasa bahwa rezekinya sudah dijamin? Atau masih capek, sibuk dengan mencari dunia, mencari rezeki?
Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau sampaikan, ketika seseorang ini dia sibuk terus untuk mencari sesuatu yang telah ditetapkan, ya, sibuk siang malam begitu ya. Kalau orang sudah bilang sampai aduk songkol, dugi kabeak dengkak gitu ya. Untuk mencari apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan. Satu, dan dia lalai terhadap apa yang dibebankan. Satu, dia sibuk dengan sesuatu yang sudah ditetapkan dan lalai dengan sesuatu yang dibebankan. Apa yang sudah ditetapkan? Rezeki. Tapi wah, ya tadi habis-habisan gitu ya. Ini saya mau kasih ilustrasi biar mudah dipahami dan pasti insya Allah orang sudah bilang gitu ya. Hari rezeki matos dipincukan. Saya mau kasih ilustrasi begini. Ini ada toren. Biasa ditaruh di atas kan. 1000 liter toren tadi. Isi air penuh. Bolongnya 1. Ketika bolong tadi dibuka keran, maka berapa air yang akan keluar dari keran tadi? Berapa, Pak? Ibu tahu? Banyak. Diisinya 1000 liter. Berapa yang akan keluar sampai habis? 1000 liter. Sekarang saya kasih bolong 2. Keran 2. Isi 1000 liter. Dibuka dua-duanya. Berapa liter yang akan keluar? Ya 1000 banyak. Saya kasih bolong, nggak usah tahu-tahu. 100 bolong. Berapa yang akan keluar? Sakit tuh kene. Kalau sudah Allah tetapkan rezekinya orang tadi di hari tersebut sekian, mau 1 jam kerja gitu ya. Kalau dibahasakan mau 12 jam kerja, ya sakit tuh kene. Paham? Tapi kan kalau apalagi ASN, apalagi orang di perusahaan, mesti kan dari jam sekian sampai jam sekian, gitu ya. Contoh mau dagang gitu ya. Nah, dagang saya, dan saya mau tahu hari ini bakal sekian. Kalau begitu, kan dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Dirahasiakan rezeki di hari tersebut berapa Allah itu. Ada kadang-kadang orang nggak kerja tahu dapat uang, duduknya di rumah. Ya, seperti itu. Maka, nah itulah rezeki itu seperti tadi ilustrasi. Kadar yang Allah tetapkan segitu ya segitu. Ketika kita dapat misalkan bonus sebentar lagi mau THR, wah kebayang. Dan uang sudah di tangan. Uang sudah di tangan. Pertanyaannya, yakin tidak uang tersebut untuk saya semua? Yakin tidak? Nggak paham. Ibu-ibu masak buat buka puasa. Udah kecium baunya, misalkan. Kemudian orang rumah melihat, wih, masak apa nih? Luar biasa spesial. Pertanyaannya, yakin tidak itu akan kita makan? Ya, belum. Bisa jadi mendadak harus ke Jakarta. Ya dewe teka bagian. Ya. Aduh mendadak kok jadi sakit perut. Wah, ini nggak boleh makan ini. Tapi kalau mendadak meninggal, coba. Misalkan. Ya, jadi sibuk dalam perkara yang sudah ditanggung, yang sudah ditentukan, lalai dengan yang dibebankan. Apa yang dibebankan? Ya, yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam keimanan kita, amal baik kita, agama kita. Ada jaminan kita sholat berjamaah hari-hari masuk surga. Nah, ini kan dibahas di akhirat. Ya, maka Ibnu Athaillah beliau mengatakan, ketika orang tersebut seperti tadi, maka tertutup atau buta mata hatinya,
basirah. Ya, mata zahir mah ini, mata hati itu yang basirah namanya. Ketika basirah orang tertutup gara-gara tadi. Ya, tapi ada juga orang yang memang kelihatannya sibuk dalam keduniaan, tapi sambil zikrullah, sampai tetap ada taklim dan dia niatkan hasil dari ini semua adalah untuk akhirat, maka insya Allah jadi nilai. Ya, jadi tadi disampaikan rezekinya sudah dijaminkan, nah, ajalnya sudah ditetapkan. Apalagi tadi amal, ya baik atau buruk. Fawallahilladzi la ilaha ghair. Maka demi Allah yang tidak ada zat, yang tidak ada yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahum. Sungguh ya, seseorang di antara kalian dia beramal dengan amal ahli surga. Nah, kira-kira amal macam apa? Amal bagaimana? Hatta mayakunu bainahu, sehingga antara dia orang tadi yang melakukan wa bainah dan surga ini illa dhira, hanya satu dhira. Dalam bahasa kita satu dhira itu diistilahkan satu hasta. Ngerti Pak satu hasta? Sasiku orang semua. Dari sini ke sini. Ini satu hasta. Cuman dalam ilmu fikih satu hasta itu bukan satu hasta kita sepertinya. Karena kurang lebih 59 cm. Kalau saya sendiri paling 20, 40, 45, 47 cm. Oh berarti orang Arab dia orang tinggi 59 cm. Maknanya apa? Oh berarti orang tadi dengan surga itu dekat sekali. Jangankan loncat gitu ya, melangkah saja masuk surga. Saking apa nih? Beramal dengan amal ahli surga siang malam begitu ya. Ya. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi ternyata alkitab, catatan untuk orang tersebut telah terdahulu Allah catatkan. Fayamalu bi amali ahli nar. Maka orang tadi beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhulha. Maka akhirnya dia masuk neraka. Nauzubillah. Ada lagi kata Nabi, ya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada salah satu dari kalian ya'malu bi amali ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira, sampai-sampai dia dengan neraka itu hanya satu hasta. Berarti lamun cek urang Sunda mangkir tukang mabok, tukang bodoh, tukang taruh. Iya, sibuk maksiat, sibuk mengingkari Allah dan Rasulnya. Pokoknya tidak amal agama begitu ya. Ini bukan orang kafir. Ya. Ini bukan orang kafir, atau bisa juga nanti ya, kita akan bahas. Bayangnya mencoba orang pinarakeun. Ya. Jadi dekat sekali jarak dia dengan neraka. Tinggi. Maaf. Tinggal melangkah masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ternyata catatan yang Allah tentukan tetapkan untuk orang tersebut telah terdahulu. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulha. Maka dia beramal dengan amal surga, fayadkhulha, kemudian dia masuk surga. Ini hadis Imam Bukhari Muslim sahih. Ya. Dan ini Allah rahasiakan. Seandainya kita tahu bahwa meninggal kita bakal begini, ya, nggak usah capek-capek misalnya. Ya, saya kemarin lihat bagaimana kisah, maaf ya kita sebutkan namanya. Dan ini kata beliau husnul khotimah. Jelas husnul khotimahnya ya. Seperti
Freddy Budiman, tahu ya? Oh, gembong narkoba besar dan divonis hukuman mati. Ya, di penjara di Nusa Kambangan, ujung-ujungnya bakal ditembak oleh regu tembak. Waktunya, tanggalnya, jamnya, harinya sudah ditetapkan. Ya, kita kan nggak tahu kapan meninggal. Freddy Budiman, set, yang terjadi. Ya, Allah beri hidayah. Judulnya mah hijrah, ya. Hijrah di penjara hijrah karena ada besar sharing dan sebagainya. Sehingga pakaiannya pun sudah pakaian orang yang beriman, gitu ya. Sampai ketika meninggalnya pun senyum, masya Allah. Sebelum ditembak belum kita sholat 2 rakaat terakhir. Maka kita akan lihat sekarang bagaimana contoh orang yang amal-amalnya awalnya amal ahli surga, tapi endingnya kok bisa jadi ahli neraka. Bapak Ibu tahu Sa'labah? Sa'labah ini orang yang dekat dengan Rasulullah, sahabat Nabi awalnya, dan gelarnya pun radhiyallahu anhu awalnya. Sa'labah ini punya keinginan, miskin, orangnya fakir. Ya Rasulullah beri saya modal gitu ya. Kalau kita mungkin begitu bahasanya. Beri saya modal untuk usaha. Kata Rasul, sudah apa yang ada saja. Kamu ya, kamu jadi ahli sholat, ahli berjamaah, ahli taklim, ahli zikir, dan ahli jihad juga. Kekeh ingin modal. Hanya Rasul dengan terpaksa ngasih 2 ekor domba. Sejodoh lah. Awalnya tetap rajin berjamaah kan, gitu ya. Lama-lama akan beranak pinak. Tambah 1, tambah 2, tambah 10. Apa yang terjadi? Sudah mulai tuh masbuk. Ya, salat berjamaah tapi masbuk. Lama-lama sudah bukan masbuk lagi. Sudah mulai gak kelihatan di masjid, sholat di rumah. Kan terus beranak pinak tuh ceritanya. Sampai akhirnya sudah sibuk saja dengan ya peliharaan dia. Sampai naudzubillah di akhirnya beliau tinggalkan ya, dan endingnya meninggal dalam keadaan meninggal tidak membawa. Kebayang, lihat Rasul awalnya beriman kepada Rasulullah, tapi endingnya atau kita kenal juga dengan Bar Sisok, kisah masyhur seorang ulama besar punya murid-murid sampai ribuan begitu ya, dalam kisahnya begitu. Bahkan di antara murid-muridnya pun ada yang jadi wali-wali Allah. Kebayang muridnya jadi wali Allah, bagaimana gurunya? Bagaimana meninggal? Beriman? Tidak. Meninggalnya dalam keadaan kafir. Kok bisa? Ya. Meninggalnya kafir karena tergoda oleh seorang wanita. Yang singkat cerita, ayah beliau murtad dan meninggal dalam keadaan begitu. Itu contoh kisah yang pertama tadi ya. Jadi amalannya tadinya hebat, luar biasa bagusnya, tapi endingnya kok begitu. Nah sekarang ada contoh enggak yang nomor 2 tadi, yang seperti tadi ya saya sampaikan, yang Freddy Budiman. Ada lagi ada, tapi ini bukan kisah orang terdahulu, karena saya terngiang-ngiang ini kisah. Ada teman saya dari Mekah, belum cerita. Tempoh hari saya pernah ke Yordan, ya dari Mekah terbang ke Yordan. Kemudian apa yang terjadi? Ya di Yordan ceritanya ini ada seseorang yang kalau bahasa kita mungkin preman gitu ya, entah preman atau apa, mafia begitu. Pokoknya hari-hari mah sibuk dengan keingkaran kepada Allah Ta'ala. Cuman suatu ketika preman tadi cerita bahwa
Dia bermimpi 3 malam berturut-turut, mimpi yang menyeramkan menurut dia. Sama mimpinya. Malam pertama, mimpi tersebut. Malam kedua, sampai 3 malam berturut-turut. Ya. Jadi mimpinya dia melihat ada potongan keju dan ada 5 butir buah zaitun yang hitam warnanya. Jadi pas teman saya ke Yordan nanti, ya itu sempat ditanya apa takbir mimpi itu, sehingga kok membuat saya takut. Ini kata preman tadi. Ya padahal teman saya juga bukan seorang takbir mimpi, cuman hanya bahasa kita apa ya, kira-kiranya, kira-kira jadi nyata gitu. Terlontarlah ungkapan begini, oh bisa jadi itu sholat. Loh, apa hubungannya dengan sholat, kata orang tadi. Ya dia hanya melihat 5 butir itu seolah-olah 5 waktu sholat. Dan kenapa hitam warnanya? Ya karena bapak kan tidak pernah sholat, gitu ceritanya. Tapi sudah ceritalah singkat cerita. Itu kisahnya di siang hari. Jadi teman saya bertemu dengan orang tadi yang bermimpi tadi. Ya, jadi teman saya memang pelaku real bertemu dengan orang tadi dan sempat menyampaikan yang seperti tadi. Kemudian apa yang terjadi? Di waktu maghrib, orang tadi datang ke masjid, ikut sholat berjamaah. Ini orang sekampung, orang di daerah tadi geger. Ya naon nih bahasa kita ya. Ada apa nih kok bisa-bisanya gitu ya. Orang yang nggak pernah, jangankan sholat begitu ya, jangankan ke masjid, sholat pun tidak pernah. Tapi kok ini datang ke masjid, sholat berjamaah maghrib. Selepas maghrib itu ada kajian, seperti kita di sini ada kajian gitu ya, kajian tentang syariat agama, tentang iman dan sebagainya. Duduk beliau, duduk begitu ya. Di balik pertanyaan jemaah tuh ya, orang tadi udah mau sholat berjamaah maghrib, duduk di majelis taklim sampai isya, berjamaah isya, beres pulang ke rumah. Allah Akbar, subuh datang lagi. Ya, subuh datang lagi sholat berjamaah. Beres, zikir, doa dan sebagainya. Keluar dari masjid, meniti apa namanya? Karena ada tangga kayak gitu ya di depannya. Pas menuruni tangga masjid mau pulang ke rumah, terpeleset jatuh dan meninggal sakit. Pertanyaannya, orang tadi su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hanya 3 sholat. Kita berapa kali sholat? Ya. Maka dari kisah Sa'labah, Barsiso, dari kisah Ferdi Budiman tadi, dan orang yang sempat ketemu dengan teman saya di Yordan, maka ini pelajaran bagi kita. Layak nggak kita mengklaim saya ahli surga? Ibu layak nggak? Saya kan sudah taat suami, jadi anggota majelis pengajian, soleh, pakai hijab, tidak pernah ngomongin batu. Layak mengklaim saya ahli surga? Bisa jawab Pak? Ya. Dari kisah tadi mau ngeri betulnya. Atau ada tetangga kita, teman kita mungkin yang nggak pernah sholat, pokoknya baong lah ya dalam bahasa kita mah. Layak nggak kita mengatakan kamu ahli neraka? Nggak bisa, ya tidak bisa. Tapi kita berharap saja kita jadi ahli majlis pengajian, jadi ahli berjamaah ini. Mudah-mudahan husnul khatimah. Maka ada ulama yang mengatakan begini,
Ya, termasuk ini pengejauhan tahan dari hadis ini. Aplikasi dalam kehidupan masyarakat. Contoh begini ya. Kita belajar nih, apalagi di Ramadan ini kan. Spirit Ramadan sebetulnya. Jadi ketika ada orang ada di hadapan kita, maka beranikan diri dalam diri kita ini, dalam fikir kita ini mengatakan bahwa dia itu lebih baik daripada saya. Berani nggak tuh? Iya, nggak usah diungkapkan dengan suara keras, dalam hati gitu. Contoh, ketika ada anak kecil, kita berpikir, wah anak kecil ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Contohnya belum banyak dosa. Atau bisa jadi kalau di bawah umur, di bawah balik berarti belum dihitung dosa kalaupun berbuat maksiat. Ketika ada orang tua di hadapan kita lebih tua dari kita, maka berarti mengatakan bapak ini, ibu ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Bisa jadi amalnya, sholatnya lebih banyak. Ya. Ketika di hadapan kita misalkan ada alim ulama, ada ustadz, ada ajengan, ada kiai, maka kita harus mengklaim, harus mengaku bahwa oh ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Di hadapan saya ini ada pewaris Nabi, kan gitu contoh. Orang yang ngerti dengan ilmu syariat dan lain sebagainya. Atau kebalik sekarang misalkan kita telah Allah berikan ilmu, di hadapan kita ada orang awam, berani nggak mengatakan bahwa orang ini lebih baik daripada saya? Kenapa? Orang ini berbuat dosa bisa jadi nggak tahu bahwa itu dosa. Sedangkan saya misalkan nih tahu ini dosa, diamalkan. Pejabat ketika dia terakhir, wah dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Saya dibebani amanah nih. Bisi-bisi enggak tertunaikan amanahnya. Apalagi kalau tidak adil, begitu ya. Rakyat misalkan ada di hadapan dia seorang pejabat atau pemimpin, berani nggak mengatakan, wah dia lebih baik daripada saya. Allah telah beri dia amanah, kekuasaan, mudah-mudahan, atau bisa jadi dia adil dan lain sebagainya. Bahkan sampai-sampai begini. Jadi kata ulama begini ya, kalaulah ada di depan kita ini non muslim sekalipun, berani nggak mengatakan bisa jadi dia tuh lebih baik daripada saya. Kenapa? Tadi ending seseorang ini kita tidak tahu. Bisa jadi sebelum dicabut oleh Israel alaihissalam, ternyata dia syahadat tuh. Ya, maka ini masya Allah luar biasa. Ya, sehingga berani nggak mengklaim bahwa saya benar, saya yang paling benar. Oh kamu salah, kamu ini keliru. Kayaknya tidak akan seperti itu kalau hadis tadi kalau kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Akan ada perselisihan, permusuhan tidak? Sepertinya tidak akan begitu ya. Maka ketika melihat orang yang dilihat kebaikannya, ya kan lagi saum begitu ya. Kan saum itu bukan amalan fisik, ya amalan zahir kita. Tapi kan maksudnya orang nggak tahu. Aduh bapak puasanya, kenapa gitu? Ketinggali pak lulus senang. Ketinggali cium bau misalkan ya. Ya, karena Allah sendiri yang sampaikan. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku dan aku akan beri balasannya sendiri. Ya. Ya kalau di sini ada apa namanya? Kalau dari situ memang pembelajaran tentang kejujuran. Kan saum ini dilatih untuk jadi orang jujur. Ya, ada makanan, minuman tersedia. Kalau belum waktunya azan maghrib ya tahan dulu kan.
Maka hadirin dimata Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa indahnya. Dalam satu hadis Nabi sampaikan, yamutul mar'u ala ma asya'al. Meninggal seseorang ini bagaimana kebiasaan dia hari-hari. Jadi mudah-mudahan kita jadi ahli pengajian, ahli berjamaah. Mudah-mudahan yang meninggal kita nggak jauh dari itu. Ya, ada orang meninggal ketika pengajian, ada orang meninggal ketika sholat, ada orang meninggal mau ke masjid atau sepulang dari masjid, kan gitu ya. Indah tidak begitu? Indah. Orang yang masih hidupnya sedihnya luar biasa. Aduh, tadi padahal masih ngobrol nih bapak yang soleh, gitu. Bisa jadi beliaunya berbahagia. Ya. Ada yang meninggal di lapangan bola. Kebiasaan hari-hari. Meninggal di ring tinju ketika balapan. Tapi banyak juga yang tetap meninggal di atas kasur kan, gitu ya. Ya. Tapi yang jelas mah, mudah-mudahan amalan kita hari-hari istiqomah. Nabi dalam hadis sahih juga sampaikan ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ausi, beri saya nasihat. Qala, maka Rasul mengatakan, kul, ucapkan oleh kamu, amantu billah, tsumastaqim. Ya, iman kamu kepada Allah, kemudian istiqomah. Sering dengar istiqomah, Pak? Kalimat istiqomah. Hari mana istiqomah dan apa? Ya, ibu-ibu tahu kan istiqomah? Nah, saya kasih ilustrasi. Kan zaman dulu mah, waktu SD ya saya masih ingat juga. Ya, ada temen itu nggak beranjak di kelas 2, we. Kan dulu mah ada ya, tapi zaman sekarang mah nggak kedengar. Atau bisa jadi mungkin aturannya berbeda. Ayo nama kemana lolos, we. Kalau tidak dinaikkan, kayaknya mungkin protes. Bisa-bisa luar biasa lah di kita. Anak kelas 2 misalkan sudah 3 tahun di kelas 2. Ketika ditanya, yang kunaon gini kelas 2 wae? Pak, abi mah istiqomah. Bener nggak jawaban anak tadi? Ayo Pak, bener nggak Pak? Ada yang membenarkan nggak? Jawaban anak tadi mengatakan bahwa kenapa kamu kok di kelas 2 terus sampai 3 tahun? Jawabannya, saya mah istiqomah. Gitu ya. Jadi bukan itu istiqomah atau bukan? Bukan ya. Ibu berapa rakaat duhanya? 2 rakaat. Dua. Sudah berapa lama? Bertahun-tahun. Istiqomah. Bapak tahajudnya berapa lama? Gitu ya. 2 rakaat bertahun-tahun. Nah, ternyata istiqomah juga berarti ada progres ya. Gitu. Walaupun dalam satu hadis Nabi sampaikan, ahabul a'mal indallah, yang paling dicinta amal itu apa? Madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Senantiasa orang tadi amalan dawam itu terus menerus, wa in qalla, meskipun amalnya sedikit. Tapi bukan judulnya meninggal daripada mendingan sholat 2 rakaat tuh apa daripada henteu. Nah, gitu ya. Jadi bukan begitu juga. Tetap berarti ada progres. Jadi istiqomah minimal malah ini terus ya. Terus sampai nanti ujung endingnya nih ketemu dengan Allah dalam keadaan seperti itu. Kalau bisa apa? Naik tingkat. Gitu ya. Abot ibu,
Berat Pak, berat ya, berat. Ini sesuatu yang memang dibebankan dan ini berat ketika kita mengamalkannya, maka berarti disitulah Allah berikan kelebihan. Saya mau tanya sekarang, semua yang hadir di sini kan judulnya berbeda-beda, posisi rumah, berbeda-beda juga kesehatan, betul nggak? Ada yang datang ke rumahnya dekat, ada yang datang rumahnya rada jauh, ada yang datang ke Segar Bugan, ada yang masih Mejurariut gitu. Contohnya, ada yang memang kurang sehat, tapi memaksakan datang. Pertanyaannya, kira-kira sama nggak pahalanya? Sama tidak? Insya Allah tidak. Ketika dia riut, pusing kepalanya, tapi maksakan sholat berjamaah di masjid dengan orang yang sehat, segar bugar, pasti akan beda. Maaf suaranya juga saya beberapa hari ini ya di pesantren ngaji, di luar juga ada kajian ya, sampai habis kuis Pak. Ya, maka insya Allah semakin banyak kita dapatkan kesulitan, rintangan dalam beramal, tapi kita tetap kerja, tetap untuk mengamalkannya, pasti pahalanya pun akan lebih besar. Plus diawali dengan niat, ya duduknya mah di almanar, karena rumahnya dekat, tapi saya niat ya Allah, saya niat ikut sholat berjamaah, ikut kajian, begitu ya. Saya ingin ridho Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan juga, mudah-mudahan masyarakat di sini jadi masyarakat yang soleh-solehah dan tersebar kebaikannya di seluruh dunia. Tuh, padahalnya amalnya masih sederhana, tapi dipasang niat yang besar, dapatkan niat tadi. Oh iya, saya ada kisah seorang ulama besar ketika muazin beres azan tanya, Pak, maaf Pak muazin, tadi Bapak niatkan azan untuk siapa? Oh, saya azan ini kan rutin ya supaya yang dekat almanar ini tahu bahwa oh sudah masuk waktu sholat dan mereka hadir berjamaah. Coba Bapak tadi sebelum azan niatkan, ya Allah, saya niat azan ini supaya seluruh manusia jadi taat. Mereka datang untuk sholat. Kira-kira kalau niat tadi beda pahalanya nggak? Beda kebaikannya nggak? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, serukan manusia untuk datang berhaji. Padahal saat itu nggak ada orang. Di Mekah itu masih gurun, tandus, tidak ada orang. Ya, sampai dalam satu kisah ini, bagaimana ya Allah? Udah, kamu serukan saja. Nanti aku akan sampaikan ke kamu. Kan sampai hari ini orang berbondong-bondong haji dan umroh begitu ya. Maka hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini begitu indah ya. Jadi kita merasa bahwa kalau kita merasa saya ibadatnya masih kurang, ilmu masih kurang, iman masih kurang, itu lebih bagus daripada merasa diri saya mah cukup lah, kalau untuk harta mungkin begitulah, cukup segini aja lah, nikmati, syukuri. Kalau ilmu, keimanan, amal, jangan merasa sudah cukup. Ya, itu kuncinya. Mudah-mudahan di momentum Ramadan di tahun ini bisa jadi ini yang terakhir buat kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Terus perbaiki. Ya, perbaiki apa nih? Amal dan kualitas amal tadi. Ya, sehingga tadi mudah-mudahan Allah catatkan nih, saya termasuk orang-orang yang sekarang dalam keadaan beriman, beramal pun ketika menghadapi Allah Ta'ala dalam keadaan seperti insya Allah ya. Nah, itu saja yang disampaikan walaupun belum sampai jam 6 ya. Ada pertanyaan barangkali? Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang singkat ini Allah berikan kita kekuatan terus ya, mengamalkan kebaikan, menyebarkan kebaikan ya, sampai akhirnya orang pun ya jadi ikut jadi baik, jadi soleh juga
yang generasi kita ke bawah, mudah-mudahan generasi yang robbani, generasi yang meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Insyaallah ya. Nah, kita tutup dengan doa kibaran majlis. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.